Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Kali ini kita masuk ke bab 9, yaitu mengenai deret tak hingga. Ya, pada pertemuan kali ini khususnya kita akan membahas mengenai barisan tak hingga. Biasanya adik-adik kalau kita belajar mengenai barisan dan deret, biasanya yang ditanyakan itu adalah suku ke N-nya atau jumlah suku ke N-nya, ya kan? Untuk materi kali ini yaitu mengenai deret tak hingga, khususnya mengenai barisan tak hingga, jadi kita akan banyak mempelajari mengenai kekonvergenannya. Apakah barisan itu konvergen ke suatu nilai ataukah tidak? Ya, kita masuk ke definisi barisan konvergen terlebih dahulu. Ya, silakan perhatikan papannya ya. Ini saya berikan fotonya saja ya. Mengenai definisi dari barisan yang konvergen. Saya bacakan. Barisan AN dikatakan konvergen ke L dan kita tulis limit AN di mana N-nya itu menuju tak hingga itu sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif N yang berpadanan sedemikian sehingga jika N di sini N kecil yang artinya dia bilangan asli ya, lebih besar atau sama dengan N, maka nilai mutlak N dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Suatu barisan yang tidak konvergen ke sebarang bilangan L yang terhingga kita katakan menyebar atau divergen. Nah adik-adik, untuk definisi ini agak susah kalau misalnya kita maknai ya. Kita ke visualisasinya saja. Ada contoh yang akan diberikan. Kita mau melihat visualisasi apa sih yang dimaksud dengan definisi suatu barisan dikatakan konvergen. Nah, adik-adik kita perhatikan visualisasinya untuk kasus konvergen ke L ya. Nah, ini untuk barisan. Sebelumnya kita ke fungsinya terlebih dahulu ya. Jadi anggaplah ada fungsi yang konvergen ke L atau konvergen ke 1 dalam hal ini ya. Nah, ini adalah fungsi yang konvergen ke 1. Kita ambil lingkungan persekitaran yaitu epsilon ya. Nah, di sini adalah epsilon 1 dikurang epsilon dan di sini adalah 1 ditambah epsilon. Ini adalah epsilonnya. Nah, perhatikan bahwa berapapun nilai epsilon yang kita ambil ya, dia selalu punya padanan. Punya padanan di domain fungsinya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah fungsi di mana konteksnya itu ada pada bilangan real atau dia kontinu. Nah, sekarang untuk kasus barisan, nah, ini dia. Kalau barisan itu namanya barisan ya, dia putus-putus atau tidak kontinu. Nah, dia berupa titik-titik. Nah, ini adalah visualisasi di mana suatu barisan kita katakan juga kontinu ke 1. Jadi ini fungsinya dan ini barisannya. Nah, jadi sama seperti tadi ya untuk kasus yang kontinu. Nah, jadi berapapun epsilon atau nilai epsilon yang kita pilih ya, akan selalu ada padanannya di domainnya. Di N. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kasus ini kita juga katakan bahwa barisan ini konvergen ke 1. Masuk ke contoh pertama, kita diminta membuktikan bahwa jika P adalah bilangan bulat positif, maka limit N menuju tak hingga seper N P, N berpangkat P itu sama dengan 0. Jadi sama saja kalau kita diminta membuktikan bahwa limit atau seper N berpangkat P, barisan seper N berpangkat P, itu dia konvergen ke 0. Ya, seperti itu.
Jadi kita akan menggunakan definisi tadi untuk membuktikan bahwa barisan seper n berpangkat p itu konvergen ke 0. Ya, untuk membuktikan membuktikan kekonvergenannya, kita akan melakukan analisis pendahuluan. Jadi adik-adik mungkin bertanya, seperti apa sih analisis pendahuluan itu? Nah, analisis pendahuluan artinya kita akan melangkah mundur. Nah, tadi berdasarkan definisi ya, untuk setiap jika n lebih besar dari n, maka AN dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Jadi kita akan melakukan langkah mundur. Jadi ini dulu untuk mendapatkan n-nya. Ya. Ini saya hapus ya. Ini analisis pendahuluannya, belum masuk ke pembuktiannya. Jadi kita lakukan dulu analisis pendahuluan untuk bisa memilih n berapa yang cocok ya. Ya. Jadi ini adalah, saya ambil ya seperti ini, AN dikurang L itu lebih kecil epsilon. Ya. AN-nya di sini adalah seper n berpangkat p, dan L-nya ini adalah L ya. Nah, berarti kita akan menggunakan ini untuk mencari berapa n yang sesuai ya. Nah, berarti AN itu adalah seper n berpangkat p dikurang L-nya adalah 0 lebih kecil dari epsilon. Nah, berarti di sini bersisa seper n berpangkat p lebih kecil dari epsilon. Nah, adik-adik untuk memudahkan saya hilangkan dulu tanda mutlaknya ya. Nah, berarti seper n berpangkat p lebih kecil epsilon. Nah, saya pesan saja ya. Berarti 1 itu lebih kecil dari epsilon dikali n berpangkat p. Ini saya angkat ke ruas kanan. Kemudian saya mau di sini ini bersisa n. Berarti saya harus bagi kedua ruas dengan epsilon ya. Berarti di sini sisa seper epsilon lebih kecil dari n berpangkat p. Nah, gitu kan? Nah, supaya di ruas kanannya ini dia bersisa n saja ya, berarti saya harus bagi atau akarkan kedua ruas dengan akar dari p ya kan. Berarti di sini akar pangkat p dari seper epsilon itu lebih kecil dari n. Ya, jadi kita akan mengambil nilai n-nya itu ya lebih besar dari akar pangkat p dari seper epsilon. Baik adik-adik, kita akan membuktikan ini secara formal. Tadi kita dapat ya, kita katakan dulu ambil n itu lebih besar dari, sesuai analisis pendahuluan kita, seper epsilon akar pangkat p dari seper epsilon. Nah, kemudian dikatakan untuk n yang lebih besar atau sama dengan n. Ya, ingat ya, n itu lebih besar atau sama dengan n gitu. Nah, n sendiri itu kan seperti ini ya, lebih besar dari akar pangkat p dari seper epsilon. Nah, AN dikurang L ya, ini akan kita buktikan apakah dia lebih kecil dari epsilon atau tidak. ADP akan menunjukkan AN dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Nah, kalau kita ambil AN dikurang L itu kan sama dengan seper n berpangkat p ya kurang dari 0 ya, yang sama dengan seper n berpangkat p.
Nah, kemudian kita perhatikan ya bahwa n itu lebih kecil atau sama dengan n besar. Berarti ini itu sama dengan n berpangkat p, gitu kan? Ini ya karena posisinya berkebalikan, jadi tandanya juga dibalik. Saya ke sana saja ya. Nah, perhatikan tandanya tadi. Ini tandanya lebih besar, berarti di sini akan menjadi lebih kecil, gitu. Ganti n-nya dengan ini. Akar pangkat p dari seper epsilon, kemudian berpangkat p. Nah, kalau ini seper epsilon, akar pangkat p dan seper epsilon dipangkat p kan, nah berarti ini kan sama dengan ini tandanya lebih kecil, yang berarti ini sama dengan atau lebih kecil, tandanya lebih kecil ya, ini akan menjadi seper epsilon ya, karena pangkatnya habis gitu. Saya angkat naik saja karena petanya tidak muat. Ya, berarti di sini AN dikurang L. Ini saya tulis itu lebih kecil dari ini. Nilai mutlak dari 1 per seper epsilon. Berarti ini sisa epsilon ya. Nah, gitu. Sehingga terakhir kita simpulkan bahwa AN dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Nah, ini terbukti. Ya, dipahami ya alurnya, alur berpikirnya mulai dari analisis pendahuluan sampai bukti formilnya seperti ini. Nah, adik-adik kita masuk ke sifat-sifat limit barisan. Nah, ini fotonya saya perlihatkan saja ya adik-adik. Saya bacakan sifat-sifatnya. Misalkan ada dua barisan, yaitu AN dan BN, dan dua-duanya konvergen. Dan juga ada suatu konstanta K. Ini memenuhi 5 sifat ya. Jadi yang pertama itu limit K itu sama dengan K itu sendiri. Untuk perkalian atau limit perkalian konstanta dengan barisan ya, jadi limit K dikali AN itu sama saja dengan konstanta itu dikali limit AN. Untuk penjumlahan atau pengurangan ya, limit AN ditambah atau dikurang BN itu sama dengan limit AN ditambah atau dikurangi limit BN. Nah, untuk limit perkalian, perkalian barisan itu sama dengan limit atau perkalian dari limitnya, yaitu limit AN kali BN itu sama dengan limit AN dikali limit BN. Sifat terakhir yaitu pembagian barisan. Jadi limit AN per BN itu sama dengan limit AN dibagi limit BN. Dengan ketentuan limit BN-nya itu tidak sama dengan 0. Adik-adik, kita masuk ke contohnya. Kita diminta mencari limit 3n kuadrat per 7n kuadrat ditambah 1, di mana n-nya itu menuju tak hingga. Jadi jangan dulu kita anggap ini sebagai barisan ya. Tidak usah dulu dianggap seperti itu. Kita kembali dulu ke cara menyelesaikan persoalan limit. Nah, kalau kita dapat bentuk per seperti ini atau seper seperti ini, jadi kita akan membaginya dengan variabelnya yang berpangkat paling tinggi. Variabel berpangkat paling tinggi ini adalah n berpangkat 2 gitu. Jadi kita akan bagi kedua ruas dengan n berpangkat 2. Langsung saja saya tulis saja. Langsung ya. Jadi 3n, kita kasih begini saja ya, dibagi n kuadrat itu per 7n kuadrat ditambah 1 dibagi n kuadrat gitu kan. Nah, berarti limit n menuju tak hingga ini sisa 3 per ini 7
ditambah 1/n kuadrat. Nah sekarang kita akan menerapkan sifat kelima ya, karena di sini bentuk pembagian dan yang di bawahnya, ingat di bawahnya kalau kita limitkan sepertinya dia tidak akan mendapatkan nilai 0 ya, karena ada nilai 7 di sini. Nah berarti kita akan menggunakan sifat 5. Jadi limit n menuju tangga, atau boleh langsung saja ya, langsung saja sepernya, katakan seper limit 3, di sini n menuju tangga, limit 7 ditambah 1/n kuadrat sama dengan, iya kita dapat di sini limit 3 itu sama dengan 3 per limit 7 itu sama dengan 7, kemudian ditambah limit 1/n, saya tulis dulu n menuju tangga, limit 1/n kuadrat, di mana n-nya itu menuju tangga ya, 1/tangga, limit dari 1/tangga itu sama dengan 0 ya. Jadi kita dapat 3/7. Ini kita ke contoh berikutnya. Kita diminta menentukan apakah barisan len n per berpangkat n konvergen. Nah kalau dia konvergen ke bilangan berapa? Nah, kita jawab. Kalau kita lihat bentuk barisannya ya, sepertinya kita bisa menggunakan sifat kelima ya. Jadi kita tulis dulu limit len n itu per berpangkat n, di mana n-nya itu menuju tangga. Tapi untuk menentukan len n di mana n-nya itu menuju tangga ya, itu agak susah. Nah, kita telah mempelajari pada bab sebelumnya ya mengenai aturan L'Hopital seperti itu. Nah, untuk mencari limitnya, gitu kan? Nah, tapi aturan L'Hopital itu ya dia itu pada konteks bilangan real atau pada konteks fungsi. Nah sementara ini namanya barisan ya, ini pada konteks bilangan bulat. Nah seperti itu. Jadi kita akan memperumum atau meringkas dia ya, meringkas di mana aturan L'Hopital itu apakah bisa diterapkan ke ke bilangan bulat. Nah, jadi untuk itu kita disclaimer dulu adik-adik ya. Nah, jika limit x menuju tangga fx itu sama dengan L, maka untuk konteks bilangan bulat, limit n menuju tangga fn itu juga sama dengan L. Begitu. Ingat kembali ke visualisasi kita di awal ya. Bahwa kalau misalnya suatu fungsi itu kontinu ke suatu bilangan, anggaplah bilangan L, maka barisannya juga itu kontinu ke L. Seperti itu ya. Jadi kita akan menggunakan ini untuk menjawab ini. Ya, jadi kita akan menyelesaikan dia kalau dalam bentuk fungsi ya. Jadi len x per berpangkat x. Ya, jadi kita menggunakan aturan L'Hopital. Ya, jadi kita turunkan dia. Kita turunkan masing-masing ya. Jadi ini menjadi 1/x. Kemudian turunan dari berpangkat x sendiri. Ya. Kemudian kita substitusi masuk nilainya, di mana x-nya itu menuju tangga. Nah, di sini kita dapat 0 ya, 0 yang pembilangnya. Kemudian untuk penyebutnya sendiri dia adalah bilangan tertentu atau bilangan yang sangat besar. Nah, 0 per suatu bilangan ya hasilnya 0 sendiri. Gitu. Nah, karena untuk fungsinya kita dapat bilangan 0 atau kita dapat dia konvergen ke 0,
maka untuk barisannya juga dia pasti konvergen ke 0. Nah, adik-adik, kita ke teorema Apit ya. Ini saya cantumkan gambarnya ya. Saya bacakan. Andaikan bahwa barisan AN dan CN itu keduanya konvergen ke L ya, dan bahwa ada barisan yang lain yaitu BN di mana AN itu lebih kecil BN dan BN itu lebih kecil dari CN. Artinya BN itu berada di antara barisan AN dan CN. Nah, untuk N lebih besar atau sama dengan K, ya di mana K itu adalah bilangan bulat, maka kita katakan bahwa barisan BN juga konvergen ke L. Ini cukup logis ya adik-adik. Jika ada dua barisan AN dan CN, dia konvergen ke L. Nah, barisan yang berada di antara AN dan juga CN, ya otomatis juga akan konvergen ke 0. Konvergen ke L ya. Ya baik adik-adik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, kita diminta memperlihatkan bahwa limit sin pangkat 3n per n di mana n-nya itu di mana n-nya itu menuju tak hingga ya, itu sama dengan 0. Dalam hal ini kita akan membuktikan ya bahwa barisan sin pangkat 3n per n itu dia konvergen ke 0. Tadi adik-adik ada beberapa hal yang telah kita pelajari, yaitu mengenai definisi, sifat-sifat barisan, dan juga fakta yang menyatakan bahwa jika suatu fungsi itu konvergen ke L, maka barisannya juga itu konvergen ke L ya. Nah, untuk kasus atau untuk contoh ini kita tidak bisa menggunakan ya hanya dari sifat-sifat atau hal yang telah kita pelajari tadi. Jadi kita perlu tambahan teorema. Dalam hal ini adalah teorema Apit. Ya, jadi dalam kasus ini kita akan mencari dua barisan ya, di mana barisan sin pangkat 3n per n itu berada di antara dua barisan tersebut. Ya, adik-adik ingat bahwa nilai dari sin maupun cos ya itu paling rendah adalah min 1 dan nilai maksimalnya adalah 1. Oke ya, berarti nilai sin itu sin n ya, itu tentu lebih kecil dari min 1 dan lebih besar dari 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini dipangkat 3 kan ya, dipangkat 3 kan semua, berarti ini tetap min 1 lebih kecil sin n pangkat 3, sin pangkat 3n itu lebih kecil dari 1 ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya saya bagi begitu, saya bagi 3 ruas ini dengan n, berarti saya dapat seperti ini. Sin pangkat 3n per n itu berada di antara min 1/n sampai dia berada di antara min 1/n dan 1/n. Jadi kita akan menggunakan ini ya kan, bahwa sin pangkat 3n per n itu berada, atau barisan ini berada di antara barisan min 1/n dan juga 1/n. Sekarang kita ambil limitnya, limit dari ketiganya, berarti limit min 1/n di mana n-nya itu menuju tak hingga. Ya. Limit sin pangkat 3n per n ya, n menuju tak hingga 1/n. Nah, sekarang adik-adik, kalau misalnya nilai n menuju tak hingga kita substitusi masuk ke sini dan ke sini, ya tentu kita dapat di sini adalah 0 ya. Nah, di sini 0 kita dapat 0 lebih kecil dari limit n menuju tak hingga sin pangkat 3n per n itu lebih kecil dari 0.
Nah, perhatikan bahwa barisan ini nilai limitnya itu berada di antara 0 sampai 0. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa barisan ini dia konvergen ke 0. Ya, adik-adik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, kita diminta memperlihatkan bahwa jika R itu berada di antara min 1 sampai 1, maka limit R berpangkat N, di mana N-nya menuju tak hingga, itu sama dengan 0. Atau dikatakan bahwa barisan R berpangkat N itu konvergen ke 0. Gitu ya, jika R-nya itu berada di antara min 1 sampai 1. Nah, adik-adik, untuk menjawab soal ini, kita selain menggunakan teorema Apit, ya, kita masih akan memerlukan satu teorema tambahan, yaitu teorema C. Ya, saya cantumkan di sini saja. Ya, jika limit AN, nilai mutlak AN itu sama dengan 0, maka limit AN itu sama dengan 0. Artinya, jika barisan AN atau barisan nilai mutlak AN itu konvergen ke 0, maka barisan AN juga konvergen ke 0. Ya, seperti itu ya, tapi tidak berlaku sebaliknya. Ya, kita akan menjawabnya adik-adik. Ya, jadi kita tidak akan mengambil, ya kan, ini R-nya antara min 1 sampai 1 ya, berarti ada 0 di antaranya. Nah, tapi kita tidak akan mengambil angka 0, karena kalau 0 berpangkat N, ya itu ya 0 juga, ya kan, itu sudah jelas. Nah, sekarang kita akan ambil ya antara min 1 sampai 1 selain angka 0 ya. Kalau misalnya intervalnya seperti ini, itu kan sama saja kalau saya tulis kayak ini ya. Nah, kalau seperti ini, saya bisa manipulasi bentuknya menjadi nilai mutlak R itu lebih besar dari 1. Kalau misalnya lebih besar dari 1, jadi kalau misalnya lebih besar dari 1, berarti saya bisa mencari bilangan lain, ya, bilangan lain, anggaplah P. Nah, seperti itu, ya kan, supaya tandanya berubah menjadi sama dengan. Bisa dipahami ya? Lebih besar dari 1 berarti sama dengan 1 ditambah sekian-sekian. Jadi kalau ini saya pangkatkan dengan N, yang sama dengan, ya sama saja ya, ini sama dengan ini, ya berarti ini juga berpangkat N gitu. Nah, ya kan? Nah, sekarang kalau kita menggunakan aturan atau teorema binomial untuk menguraikan ini, saya di sini saja ya untuk teorema binomialnya. Ya, jadi untuk aturan binomial atau teorema binomial seperti ini. Saya ulang sedikit ya, berarti di sini sigma, di sini N, kemudian K-nya itu dari 0 sampai N. Di sini X berpangkat K atau X berpangkat, ya boleh lah, berpangkat N, Y berpangkat N dikurang K. Berarti ini sama dengan, kalau diurai ya, berarti ini sama dengan N, kemudian 0, X berpangkat N, Y berpangkat 0, ditambah kombinasi 1 dari N, X berpangkat N dikurang 1, Y berpangkat 1, dan seterusnya. Iya, di sini kita lihat ya, kalau kita selesaikan ini, ya, kombinasi 0 dari N itu berarti 1, kemudian X berpangkat N berarti, kalau misalnya kita ganti X-nya dengan 1, ini identik dengan 1, kemudian Y-nya identik dengan P, berarti ini menjadi 1 berpangkat N, ya 1 sendiri, kemudian Y atau P berpangkat 0, ya pasti 1, ya kan?
bilangan apapun yang berpangkat dengan 0, ya pasti jawabannya 1. Kemudian ditambah kombinasi 1 dari n, otomatis dia n ya. Kemudian dikali 1 berpangkat n dikurang 1, ya pasti 1 juga. Kemudian g, dalam hal ini p berpangkat 1, ya p, ya, dan seterusnya ya. Nah, berarti yang ini sama dengan 1 ditambah ini n dikali 1 dikali p, berarti pn, ya, ditambah titik-titik, ya, ditambah seterusnya ya. Ini saya hapus dulu untuk teorema binomialnya. Nah, di mana ini pastilah lebih besar atau sama dengan p dikali n ya. Nah, ya kan, 1 ditambah pn dan seterusnya itu pasti lebih besar dari p dikali n. Nah, jadi di sini kita simpulkan ya, 1 per nilai mutlak berpangkat n itu pasti lebih besar dari pn. Nah, ya, kalau misalnya ini saya balik ya, jadi nilai mutlak r berpangkat n, otomatis dia lebih kecil atau sama dengan 1 per pn, gitu kan. Nah, perhatikan adik-adik, karena ini nilai mutlak, otomatis dia pasti positif ya, dia pasti selalu positif. Dalam hal ini selalu lebih besar dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini saya hapus dulu. Nah, kalau kita perhatikan, ini kita sudah bisa menggunakan teorema Apit ya. Nah, limit menuju n menuju tangga ya, limit 0 itu pasti nilainya 0 ya. Kemudian limit n menuju tangga seper pn itu sama dengan, perhatikan ya, ini kalau kita menggunakan sifat-sifat barisan atau sifat-sifat limit barisan, untuk sifat kedua yang jadi ini sama saja dengan seper p kali limit n menuju tangga seper n. Nah, kalau n-nya ini menuju tangga, kita pasti dapat 0 di sini ya kan? Limitnya ini bernilai 0 dikali seper p ya 0. Nah, adik-adik kita perhatikan ya bahwa barisan R berpangkat N ya, nilai mutlak R berpangkat N ini itu berada di antara 0 sampai seper Pn. Nah, sementara limit seper Pn ini kita dapat nilainya 0. Jadi disimpulkan bahwa R berpangkat N ya kan, limit R berpangkat N, nilai mutlak R berpangkat N itu sama dengan 0, di mana N itu menuju tangga. Nah, berdasarkan teorema tadi, ya kan, kalau seperti ini, maka kita bisa simpulkan limit R berpangkat N juga menuju 0 atau konvergen ke 0. Ya, kita ke segmen terakhir dari barisan tahingga, yaitu barisan monoton atau barisan monotonik. Ya, saya tampilkan lagi teoremanya ya. Untuk teorema barisan monotonik, jika U suatu batas atas untuk suatu barisan tak turun AN, maka barisan ini konvergen ke suatu limit A yang lebih kecil daripada atau sama dengan U. Begitu juga jika L suatu batas bawah untuk suatu barisan tak naik BN, maka barisan BN ini konvergen ke suatu limit B yang lebih besar atau sama dengan L. Jadi yang namanya barisan tak turun, ya berarti dia kecenderungannya naik terus atau mendatar. Nah, begitu ya. Demikian juga kalau dikatakan barisan tak naik, berarti dia memiliki kecenderungan menurun ataukah mendatar. Seperti itu. Perhatikan ilustrasinya adik-adik. Ya, jadi ini ada barisan AN, ya. Dia barisannya tidak turun ya. Jadi dia punya kecenderungan naik ataupun mendatar ataupun terus-terus ya tetap. Nah, ini adalah
ujung atasnya atau batas atasnya. Nah, kita katakan bahwa barisan ini konvergen ke suatu nilai A, di mana A-nya ini itu lebih kecil atau sama dengan batas atas U-nya. Jadi seperti itu ya. Demikian juga dengan barisan yang tak naik atau barisan monoton turun. Ya, jadi kita ke contoh terakhir ya, yaitu kita diminta memperlihatkan barisan Bn n kuadrat per 2 berpangkat n itu konvergen dengan menggunakan teorema D. Ya, jadi pertama kita cek dulu apakah benar bahwa barisan Bn ini dia termasuk barisan monotonik. Ya, kita ambil untuk n-nya sama dengan 1. Ingat kembali ya bahwa n di sini itu adalah bilangan asli. Jadi kita mulai dari n sama dengan 1. 1 kuadrat adalah 1 per 2 berpangkat n atau 2 berpangkat 1 itu 2. Kemudian ambil n-nya sama dengan 2. 2 berpangkat 2 itu 4, kemudian 2 berpangkat 2 juga 4 berarti 1. Kemudian untuk 3, ini langsung saja ya, 9 per 8. Kemudian 25 per 32, nanti dicek sendiri adik-adik. 9 per 16. Kemudian 49 per 128 dan seterusnya. Nah, perhatikan adik-adik, mulai dari n sampai 3 dia mengalami kenaikan ya, 1/2, kemudian 1, kemudian 9 per 8, ini lebih dari 1. Kemudian setelah n sama dengan 3 ya, berarti mulai n sama dengan 4 itu dia mulai mengalami penurunan, 25 per 32, kemudian 9 per 16 dan seterusnya. Berarti kita akan mengecek untuk n-nya lebih dari 3. Lebih dari atau sama dengan 3 ya, berarti mulai dari sini. Apakah mulai dari sini dia terus mengalami kecenderungan penurunan atau tidak gitu ya. Nah, kalau dia mengalami kecenderungan penurunan benar seperti itu, maka kita katakan dia itu konvergen. Jadi kita cek ya, benarkah untuk n kuadrat per 2 berpangkat n itu selalu lebih besar dari n ditambah 1 kuadrat ya, per 2 berpangkat n ditambah 1. Jadi kita akan mengecek kebenarannya. Kalau misalnya benar seperti ini, berarti dia betul-betul merupakan barisan yang monoton turun atau monoton tak naik gitu. Nah, kita urai yang di sini ya, n kuadrat per 2 berpangkat n itu lebih besar dari, kita urai berarti n kuadrat ditambah 2n ditambah 1 per 2 berpangkat n. Kemudian kalau ditambah 1 ini sama saja dengan kali 2 ya. Nah, ini sama artinya. Ya, jadi kita perhatikan ya, di sini sama-sama ada 2 berpangkat n-nya. Berarti ini bisa dicoret ya. Nah, sisa ke sebelah sini ya, n kuadrat lebih besar dari n kuadrat ditambah 2n ditambah 1 per 2. Oke, kemudian kedua ruas saya kali 2 supaya hilang 2 di sebelah sini. Berarti 2n kuadrat itu lebih besar dari n kuadrat ditambah 2n ditambah 1. Kemudian n kuadrat saya pindahkan ke ruas kiri, berarti 2n kuadrat dikurang n kuadrat lebih besar dari 2n ditambah 1. Kemudian ini diperkurangkan ya, karena memiliki variabel yang sama. Berarti sisa n kuadrat lebih besar dari 2n ditambah 1. 2n-nya saya pindahkan ke ruas kiri, berarti n kuadrat dikurang 2n lebih besar dari 1. Oke, jadi yang terakhir kita faktorkan n-nya keluar lebih besar dari 1. Nah, kita cek apakah ini benar. Lihat ya, kalau kita substitusi masuk n-nya sama dengan 3, ya 3.
3 dikurang 2. Nah, ini kan sama dengan 1. 1 kali 3 ya 3. Ya, dia lebih besar dari 1. Kalau kita cek 4, ya 4 dikali 2 itu 8, lebih besar dari 1. Dan seterusnya ya. Jadi dia berlaku benar untuk n lebih besar atau sama dengan 3. Berarti dia betul-betul merupakan barisan yang tidak naik. Nah, seperti itu ya. Karena dia merupakan barisan yang monoton, sehingga kita katakan dia konvergen.